dampak pandemi COVID-19 dan data desa presisi. Ada tulisan menarik dari Muhammad Khatib Basri, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu, menulis tentang situasi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Judulnya, Pemulihan Ekonomi V, U, atau W. Menurutnya, kondisi saat ini akan berlangsung panjang. Dampak ekonomi wabah ini dirasakan oleh semua kalangan, terutama menengah ke bawah. Dan melihat situasi yang ada, cara yang paling tepat mengatasi soal ekonomi ini adalah dengan bantuan langsung tunai atau BLT. Hanya saja, tulis Khatib Basri, ini perlu didukung oleh data yang akurat agar para penerima BLT betul-betul orang yang tepat dan berada di lokasi mana saja. Tulisan ini berkelindan dengan apa yang ada di kepala saya Agustus lalu. Saya bertemu dengan Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB, Dr. Sofyan Syaf, di acara Badan Pengkajian MPR RI. Dr. Sofyan mengungkap soal akurasi data desa yang masih jauh dari fakta. Saya sangat tertarik dengan ini. Lalu saya berinisiatif mempertemukan Dr. Sofyan dengan kepala desa di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Ini merupakan dapil saya. Tujuannya agar ada kesadaran banyak pihak untuk membangun desa berdasarkan data yang presisi. Saya prihatin dengan data yang diungkap oleh Dr. Sofyan. Ada 57,7% data desa yang masih tidak akurat. Ini membuat banyak kesalahan dalam perencanaan program pembangunan di desa. Lebih jauh dari itu, kesalahan data semacam ini berpengaruh pada pembangunan nasional secara keseluruhan. Mengapa data desa tidak akurat? Menurut Dr. Sofyan, pertama, karena selama ini orang desa hanya ditempatkan sebagai objek dalam pengumpulan data. Pendekatan sensus, survei, dan sejenisnya yang digunakan saat ini syarat dengan persoalan presisi. Meletakkan satu-satunya sumber data kepada responden dengan menjawab pertanyaan yang diberikan, dengan tidak mempertimbangkan sumber lain, keberagaman sumber data, menjadi persoalan tersendiri. Demikianlah dialami dengan data PODES atau potensi desa yang mengandalkan sumber responden hanya dari kepala atau sekretaris desa. Kedua, minimnya akses data desa berbasis spasial. Masih banyak desa-desa di Indonesia yang memajang sketsa desa, dianggap sebagai peta desa di kantor desanya, menunjukkan data desa masih belum berbasis spasial. Jikapun ditemukan peta ortofoto desa, maka citra yang digunakan belum memiliki resolusi tinggi. Artinya, desa belum memiliki kesadaran spasial yang memberikan gambaran utuh tentang ruang desanya. Ketiga, kreativitas yang kurang dalam pendekatan pengumpulan data desa. Sejauh ini, sensus maupun survei desa merupakan satu-satunya pendekatan yang digunakan dalam penyusunan database desa. Pendekatan yang melibatkan partisipasi orang desa dalam pengumpulan data masih sangat minim. Apalagi kombinasi pengumpulan data desa yang digunakan data spasial. Keempat, data desa disusun secara manual. Tidak sedikit tampilan data desa dalam bentuk tulisan tangan atau ketikan masih ditemukan. Meski sudah terdapat sistem informasi desa atau sejenisnya, namun belum menggambarkan situasi dan kondisi desa yang seutuhnya. Data yang tersaji dalam sistem informasi masih sekedar memindahkan data desa yang manual ke dalam sistem. Kelima, minimnya sumber daya aparat desa. Pendidikan yang rendah, keterampilan yang minim, dan tingkat resiliensi yang rendah terhadap disrupsi yang dihadapi desa adalah deretan persoalan sumber daya manusia dihadapi desa saat ini. Saya berpendapat
di era 4.1 ini, kelima penyebab di atas seharusnya bisa diatasi. Teknologi yang kian canggih dan informasi yang semakin mudah membuat peluang untuk mendapatkan data desa presisi jadi kian besar. Dan wabah COVID-19 serta dampak ekonominya harus dijadikan momentum yang tepat. Sebab dengan data desa yang presisi, maka program BLT yang dilakukan untuk mengatasi dampak ekonomi wabah bisa tepat sasaran dan bermanfaat optimal, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.